Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajarnya meskipun kita masih selalu belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi fikih ya. Materi fikih kita kali ini adalah sholat Jumat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan di part pertama tentang sholat Jumat, yaitu pengertiannya, kemudian ada syarat syahnya, kemudian ada syarat wajibnya. Nah, sekarang buka buku kalian, kita mau mereview sedikit, lalu kemudian kita akan melanjutkan materi kita kali ini ya. Buka buku kalian sholat Jumat halaman 98. Kita akan review apa itu pengertian sholat Jumat ya. Pengertian sholat Jumat. Jadi sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat ya, dilakukan secara berjamaah, jumlah rakaatnya 2 dan minimal dilakukan oleh 40 orang ya. Secara umum pengertian sholat Jumat seperti itu. Berbeda dengan sholat zuhur. Sholat zuhur biasa itu boleh dilakukan sendiri ataupun berjamaah, tidak ada minimal jamaahnya dan jumlahnya tetap 4 rakaat ya. Kalau sholat Jumat dia 2 rakaat, karena apa? Karena didahului oleh 2 khutbah. 2 khutbah itu adalah pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Lalu selanjutnya hukum dan dalilnya itu, hukumnya adalah wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan jika memungkinkan. Lalu kemudian dalilnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Surat ke-62 yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 9. Lalu ketentuan sholat Jumat itu ada beberapa ya, terbagi menjadi 2. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib yaitu orang yang termasuk dalam syarat wajib tersebut maka dia wajib sholat Jumat. Jika dia tidak terwajib, jika dia tidak ada di dalam syarat wajib, maka dia boleh untuk tidak sholat Jumat. Adapun syarat sah adalah yang menilai atau yang menentukan apakah sholat Jumat tersebut sah atau tidak. Nah, sekarang kita review lagi syarat wajibnya apa aja. Syarat wajibnya di halaman 101, kalian lihat. Syarat wajibnya adalah yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Kita sudah mempelajari tanda-tanda balik dalam pelajaran sebelumnya. Lalu yang ketiga, orang tersebut harus berakal sehat. Jadi syarat wajibnya orang yang berakal sehat, tidak gila, tidak mabuk, tidak pingsan, tidak epilepsi, itu wajib untuk sholat Jumat. Lalu yang selanjutnya harus laki-laki. Kalau perempuan, anak perempuan ya, itu tidak wajib sholat Jumat. Yang kelima, sehat jasmaninya. Makanya dalam ketentuan ini bagi orang yang sedang kurang sehat ya, mungkin tidak bisa berjalan ke masjidnya, atau lagi pusing yang luar biasa, tidak bisa bangun dari tempat tidur, itu boleh tidak sholat Jumat. Yang keenam, tidak ada uzur atau halangan ya. Jadi kalau misalkan ada uzur ya, misalkan ada bencana banjir, hujan yang sangat lebat dan angin yang tidak memungkinkan kita pergi ke masjid, itu boleh buat kita untuk tidak sholat Jumat. Kecuali mungkin hanya hujan kecil yang bisa pakai payung, itu tetap wajib sholat Jumat. Tapi misalnya hujannya terlalu lebat beserta angin yang kalau kita pakai payung kita terbang ya, itu mungkin itu boleh kita tidak sholat Jumat, karena hujan termasuk salah satu penghalang atau uzur yang memungkinkan kita untuk tidak sholat Jumat. Seperti tadi saya sudah sebutkan, bencana kebakaran, kebanjiran, ada perang ya, hujan yang sangat-sangat lebat gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, syarat wajib sholat Jumat adalah merdeka ya, merdeka. Oke, selanjutnya adalah syarat, maksudnya merdeka apa? Maaf, merdeka itu maksudnya bukan budak ya. Kalau sekarang alhamdulillah kita semua tidak ada perbudakan di dunia ini. Mungkin masih ada yang tidak kita tahu yang dijadikan budak, tapi wallahu alam. Tapi yang jelas sekarang semua warga negara di seluruh negara harus dalam keadaan merdeka, tidak ada yang jadi budak. Selanjutnya di halaman 103 ada syarat sah sholat Jumat. 1. Sholat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur ya, jadi nggak boleh
asar. Jadi selama waktu zuhur itu sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalnya jam 1 tetap sah sholat Jumat, jam setengah 2 tetap sah sholat Jumat. Kenapa? Karena dia tetap diwaktukan pada waktu zuhur. Yang kedua, sholat Jumat harus ditunaikan secara berjamaah, tidak boleh tidak berjamaah. Misalnya kan kalian cuma pengen berjamaah nih, tapi cuma berdua atau berlima sekeluarga, tidak boleh, karena minimal syarat berjamaahnya harus 40-an ya, paham ya? Jadi harus beramai-ramai, tidak boleh sedikit-sedikit jamaahnya. Yang ketiga, sholat Jumat diadakan di suatu tempat tinggal. Artinya bagi orang-orang musafir yang misalnya ada singgah di suatu tempat kemudian mendirikan sholat Jumat, itu tidak dimasukkan sah. Kenapa? Karena salah satu syarat sah sholat Jumat itu harus diadakan oleh penduduk setempat yang memang tinggal di situ ya. Adapun misalkan orang musafir ikut, itu tidak apa. Tapi kalau orang musafir yang mengadakan sholat Jumat itu dianggap tidak sah ya. Jadi kalau mau melaksanakan sholat Jumat harus oleh penduduk setempat. Yang keempat, sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah ya, itu wajib ya, wajib didahului oleh 2 khutbah. Oke. Sebentar tidak apa-apa, dan rukun-rukunnya harus dipenuhi ya. Rukun-rukunnya boleh boleh diucapkan hanya bahasa Arab saja tanpa mengucapkan pesan-pesan atau nasihat ceramah bahasa Indonesia. Yang penting rukun bahasa Arabnya sudah terpenuhi, itu boleh ya. Apa saja sih rukun khutbah ya? Yaitu pengucapan alhamdulillah, kemudian yang kedua sholawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa kepada kaum muslimin. Yang keempat adalah mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran dalam khutbah, dalam salah satu 2 khutbah. Dan yang ketiga adalah membaca doa di khutbah kedua untuk seluruh kaum muslim ya, mendoakan kaum muslim. Itu intinya adalah itu. Kita bahas ya, itu hanya menjelas saja karena di buku tidak ada. Yang penting kita hari ini akan membahas tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat ya. Kita akan membahas sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat ya. Coba kita cek di halaman 104. Nah, anak-anak laki nih semuanya nih, mungkin udah ada yang balik atau yang belum, atau sedikit lagi balik. Nah, di sini kalau kita hari Jumat, kita laksanakan nih sunnah-sunnah sholat Jumatnya. Apa saja? Yang pertama, motong kuku. Yang kedua ya, satu nih, baca dulu. 1, motong kuku, gunting kumis, nyisir rambut ya. Itu sunnah yang pertama. Pokoknya beres-beres ya, yang rapi gitu. Yang kedua, mandi, gosok gigi dan keramas. Itu mandinya semuanya lengkap ya. Gosok giginya, cuci mukanya, sabunin badannya, keramas, semuanya itu lengkap untuk ketika mau mengikuti sholat Jumat. Jadi benar-benar bersih ya, jangan cuma sabunan, jangan cuma sampoan doang ya, tapi semuanya kita lakukan. Dan ingat, ini kita lakukan ketika mandi. Awal mandinya juga pakai niat. Jadi ketika kita berniat ingin melakukan sholat Jumat, pas mandinya pun kita sudah niat, saya niat mandi sholat Jumat. Mandi karena melaksanakan kesunahan sholat Jumat, seperti itu ya. Dalam hati niatnya pakai bahasa Indonesia boleh ya, supaya membedakan mana mandi biasa, mana mandi yang untuk sholat Jumat. Yang ketiga, pakai pakaian yang terbaik ya. Pakai baju koko yang rapi, kemudian pakai wangi-wangian. Utamanya kalau punya baju putih, silahkan pakai baju putihnya ya. Yang keempat, segera datang ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki. Misalkan masjidnya dekat, boleh jalan kaki. Misalkan kalian sanggup, tapi misalnya terlalu jauh, boleh naik kendaraan motor, sepeda ya. Dan kalau bisa itu didahulukan masuk masjidnya, ke masjidnya ya. Ke masjidnya didahulukan. Misalnya zuhur jam 12, setengah 12 lewat sedikit atau kurang setengah 12, itu kalian sudah ada di masjid ya. Yang kelima, sunnah sholat Jumat adalah menempati shaf barisan paling depan, dan ketika masuk itu sholat tahiyatul masjid dulu. Jadi kalau datang jangan menunggu yang paling belakang, tetapi usahakan kalian masuk ke masjid itu berada di shaf yang paling depan. Oke. Selanjutnya
setelah masuk jangan lupa sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat. Gimana niatnya? Usolli tahiyatul masjid sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, seperti itu ya. Yang selanjutnya ya, kita sudah selesai sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah kita selesai sholat tahiyatul masjid, kita kan nunggu nih, belum azan. Apa yang harus kita lakukan? Nih lihat, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran ya. Paling baik membaca surat Al-Kahfi sebelum khutbah dimulai ya. Kalian zikir, baca sholawat, subhanallah, la ilaha illallah, semua yang kalian bisa kalian baca sebelum khutbahnya dimulai atau sebelum azan berkumandang ya. Kalian baca zikir sebisanya, jangan ngobrol ya. Jangan ngobrol sama temennya, zikir aja, la ilaha illallah, subhanallah. Atau kalau misalnya memang nggak bawa tasbih atau misalnya udah capek zikir, ganti baca Quran. Paling bagus baca surat Al-Kahfi karena memang disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Baik, selanjutnya yang ketujuh, ketika kita sudah selesai sholat Jumatnya gimana ya? Mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Utamakan cari jarak yang jauh ketika berangkat dan cari jarak terdekat ketika pulang. Nah, jadi kalau bisa kita muter biar pahalanya lebih banyak. Jadi misalnya masjidnya lewat jalan A, kita pas berangkat lewat jalan B, agak muter sedikit, pulangnya lewat jalan A. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala jalan kaki yang lebih banyak. Paham ya? Jadi semakin banyak langkah kaki kita, semakin banyak pahala yang kita dapat ya, yang Allah berikan. Itu maksudnya. Tapi kalau misalnya Pak jalannya cuma satu, ya udah nggak apa-apa ya. Selanjutnya yang ke-8, memperbanyak doa dan sholawat pada hari dan malam Jumat. Mulai dari malam Jumat, banyakin doa, banyakin sholawat ya, banyakin doa, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad ya. Sholat yang apa aja terserah, mau yang sallallahu ala Muhammad, mau yang bentuknya dalam nasyid, boleh, silahkan. Perbanyak sholawat dan doa mulai dari malam Jumat sampai hari Jumatnya. Oke. Nah, selanjutnya di halaman 106 kita akan membaca tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat ya. 1. Tata cara sholat Jumat ya, diantaranya sebagai berikut. 1. Seorang Bilal atau muazin membacakan imbauan untuk bersegera menunaikan sholat Jumat. Yang kedua, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam pembuka. 3. Azan dikumandangkan atau diperdengarkan oleh muazin. Jadi ketika habis salam, khatibnya duduk, kemudian dikumandangkan azan oleh muazin ya. Yang keempat, khatib pada sholat Jumat membacakan khutbah pertama. Setelah azan selesai, khatibnya baca khutbah yang pertama. Mulai dari Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Setelah selesai, kemudian khatib turun dari mimbar sejenak untuk duduk sedikit. Nah, pada saat itu kalian sunnah berdoa tuh, doa yang kalian bisa. Rabbana atina fid dunya boleh, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina, seperti itu ya. Itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang sedikit itu waktu mustajab untuk berdoa. Yang selanjutnya ya, setelah khatib duduk sejenak, maka selanjutnya khatib pada sholat Jumat membacakan khutbah kedua. Setelah duduk sebentar atau diam sebentar ya, kemudian khatib naik lagi itu membacakan khutbah kedua. Jadi duduknya itu untuk membedakan mana khutbah pertama, mana khutbah kedua. Paham ya? Lanjut. Yang ketujuh, khatib setelah selesai membaca doa dan membaca penutupnya ya. Yang ke-8, sebelum sholat Jumat dimulai, baca iqomah dulu kayak orang sholat biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Terus yang terakhir, sholat Jumat ditunaikan secara berjamaah ya. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya adalah membiasakan sholat Jumat ya, membiasakan sholat Jumat ya, agar ibadah sholat Jumat memperoleh pahala dan bermanfaat
kita harus memperhatikan cara-cara sholat Jumat. Nah, ini yang kita perlu praktek ya. Kita perlu praktek juga. Ya, ini sih sekedar saya bacakan aja, ada doa-doanya, ada cara-caranya, sama seperti yang barusan kita bahas, cuma ini adalah bentuk prakteknya ya. Kita baca aja bareng-bareng ya. Yang pertama, cara-caranya yang pertama, ketika masuk masjid kita mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan doa. Siapa yang hafal doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baca doanya begitu ya. Masuk kaki kanan dan berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Yang kedua, sebelum duduk di masjid kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk, jangan duduk langsung duduk ketika masuk masjid, tetapi kita harus sholat tahiyatul masjid dulu sebelum kita duduk ya, 2 rakaat ya. Boleh baca surat apa aja, ringan-ringan aja ya. Yang ketiga, sebelum khutbah dimulai kita dianjurkan berzikir, baca Quran. Yang keempat, waktu khutbah dibacakan kita harus dengarkan, tidak boleh melakukan kegiatan lain ya, harus dengerin, nggak boleh ngobrol, bicara ya, nggak boleh main-main iseng-iseng mainin HP atau segala macam, nggak boleh ya. Yang kelima, kita tidak boleh berbicara saat khotib berkhutbah. Ingat ya, nggak boleh bicara ketika khotib berkhutbah. Yang keenam, segera bangkit melaksanakan sholat ketika sudah mendengar iqamah. Kalau udah qomat ya memang harus langsung bangun ya, kita mau sholat. Yang ketujuh, merapatkan dan meluruskan shaf ketika sholat dilaksanakan. Yang kedelapan, makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi kalau kita lagi sholat, jangan mentang-mentang pengen buru-buru selesai, kita buru-buru nih nyelesainnya, kita buru-buru buat selesai, makanya kita duluan, imamnya baru Allah, kita langsung Allahu Akbar gitu. Jangan gitu ya, pelan-pelan. Allahu Akbar, kita baru ngikut Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman. Jangan buru-buru, imam baru ruku, belum sami Allah, tiba-tiba dia udah bangun. Tar dulu ya, jangan buru-buru. Gitu aja pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kalian mengerti tentang tata cara sholat Jumat ya. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas di halaman 114 sampai dengan 117. Saya ulang, silahkan kerjakan halaman 114 sampai dengan 117. Nanti saya kasih Google Form-nya. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau ada pertanyaan silahkan chat Bapak pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ini juga dipelajari dan harus dipraktekkan ketika sholat Jumat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.